Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit senja itu kelabu, seperti hati Lena yang sedang dilanda perasaan hampa. Setiap sudut rumahnya dipenuhi kenangan bersama Ardan, suaminya yang sudah setahun pergi untuk selamanya. Meski tak ada lagi tawa atau langkah kaki Ardan yang dulu selalu menemani, Lena masih bisa merasakan kehadirannya di setiap sudut rumah. Lena duduk di tepi tempat tidur mereka, memegang selembar surat yang masih terlihat rapuh. Surat itu adalah pesan terakhir dari Ardan yang ia temukan setelah kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya. Lena, maafkan aku. Maaf aku tak bisa menepati janji-janji kita. Aku pergi dengan cara yang tidak semestinya, tapi percayalah, kamu akan selalu ada di hatiku. Air mata Lena menetes, mengalir perlahan di pipinya. Setiap kata dalam surat itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa kebahagiaan yang mereka bangun dengan susah payah harus hancur begitu saja? Kenangan tentang Ardan datang begitu jelas. Lena teringat saat mereka pertama kali bertemu. Ardan adalah lelaki yang begitu ceria, penuh semangat. Setiap hari bersama Ardan adalah hari-hari penuh tawa dan kebahagiaan. Mereka seperti dua belahan jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Namun, semuanya berubah ketika Ardan mulai bekerja di perusahaan yang jauh. Pekerjaan itu ternyata membawa Ardan pada suatu kesibukan yang tidak ada habisnya. Ia semakin jarang pulang, dan saat pulang, selalu tampak lelah. Tak pernah ada lagi waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Lena berusaha untuk sabar, menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Namun, semakin lama, Ardan semakin menjauh. Pada suatu malam, Ardan mengumumkan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk sebuah proyek besar. Lena menahan rasa sesaknya, namun ia tidak bisa menahan air mata saat Ardan mencium keningnya sebelum berangkat. Aku akan segera kembali, sayang. Tunggu aku, katanya. Tapi suara itu terasa kosong, seolah tahu bahwa itu adalah janji yang tidak bisa ditepati. Ardan pergi, dan perasaan sepi itu semakin mendalam. Dalam kesendiriannya, Lena terus berdoa agar suaminya selamat, berharap bahwa suatu hari mereka bisa kembali bersama. Namun, takdir berkata lain. Kecelakaan itu datang tanpa peringatan. Ardan pergi begitu saja, meninggalkan Lena dalam kegelapan yang tak terhingga. Kini, setiap kali Lena menatap surat itu, ia merasakan betapa besar rasa kehilangan yang mengubur hatinya. Luka lama yang tak pernah sembuh, perpisahan yang terlambat, dan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan mereka, kini berubah menjadi kenangan pahit yang selalu menghantui. Lena menyadari, meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, hatinya masih terperangkap dalam masa lalu. Luka itu, luka yang begitu dalam, tak pernah bisa sembuh. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Waktu tidak pernah bisa menyembuhkan luka, seperti yang orang katakan. Lena merasa seakan dunia ini berhenti berputar setelah kepergian Ardan. Ia mulai merasakan betapa sunyinya hidup tanpa suaminya yang dulu selalu ada untuknya, yang selalu tahu cara menghapus setiap kekhawatiran dan rasa takutnya. Di setiap langkahnya, bayangan Ardan selalu menghantuinya. Di dapur, ia sering menemukan dirinya berdiri lama di depan kompor, terdiam, karena tiba-tiba mengingat kebiasaan Ardan yang suka membuatkan sarapan di pagi hari, dengan senyum hangatnya. Ia ingat bagaimana Ardan selalu mengajaknya berbicara tentang banyak hal, mulai dari hal-hal sepele hingga impian-impian besar yang mereka miliki bersama. Semua itu kini tinggal kenangan yang tak dapat diulang. Suatu pagi, Lena membuka lemari pakaian mereka. Bau Ardan masih tercium dari baju-baju yang tergantung rapi. Ia memeluk salah satu kemeja Ardan yang masih hangat, seolah bisa merasakan kehadirannya yang sudah lama tiada. Rasa sesak di dadanya kembali muncul. Ia hampir tak bisa menahan tangis. Setiap sudut rumah ini masih berisi jejak-jejak kenangan indah yang terus mengganggunya. Lena merasa seperti terperangkap dalam ruang waktu yang tak bergerak. Seperti ada penghalang yang menahannya untuk melangkah maju. Ia mencoba berpikir rasional, bahwa ia harus terus hidup, melanjutkan semuanya.
tetapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana bisa ia melupakan orang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa ia menerima bahwa sekarang ia harus berjalan sendiri tanpa sosok yang selalu ada di sisinya? Di tengah kesedihan yang mencekam, ada juga rasa marah yang tak bisa ia ungkapkan. Kenapa Ardan pergi begitu cepat? Kenapa ia tidak sempat memperbaiki hubungan yang sudah semakin renggang sebelum kecelakaan itu menjemputnya? Rasa marah terhadap diri sendiri semakin besar. Mungkin, kalau saja mereka bisa lebih banyak waktu bersama, kalau saja mereka bisa lebih saling mendengarkan satu sama lain, mungkin Ardan masih di sini, menemani hidupnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Perasaan itu tak bisa ia ubah, tak bisa ia putar kembali waktu. Lena sadar, meskipun ia ingin sekali bisa kembali ke masa itu, waktu tak pernah bisa diputar ulang. Ia hanya bisa menghadapi kenyataan pahit ini, berusaha untuk menerima bahwa ia kini harus menjalani hidup tanpa Ardan di sisinya. Suatu sore, saat Lena duduk di teras rumah, menatap matahari yang mulai tenggelam, pikirannya melayang kembali pada masa lalu. Ardan selalu suka duduk di sampingnya, berbicara tentang masa depan yang mereka impikan. Dulu, mereka sering berbicara tentang rumah yang akan mereka bangun, anak-anak yang akan mereka miliki, dan bagaimana mereka akan saling mendukung satu sama lain untuk meraih impian-impian mereka. Tapi semua itu kini tinggal bayangan. Semua itu tak lebih dari sebuah mimpi yang hancur berkeping-keping. Lena merasa sepi. Sepi yang tak pernah bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Hati yang penuh dengan penyesalan. Namun di saat yang sama, ia merasa tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ia berusaha untuk bertahan, tetapi setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat. Lena tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam kenangan ini. Tapi ia juga tahu, untuk bisa melangkah maju, ia harus melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Luka itu harus ia hadapi, meskipun itu sangat sulit. Namun, bagaimana bisa ia melepaskan seseorang yang sudah begitu dalam menancap di hatinya? Setiap hari yang berlalu, hati Lena semakin dipenuhi dengan luka yang semakin dalam. Luka lama yang tak pernah sembuh, yang tak pernah bisa dilupakan. Mungkin, suatu hari nanti, ia bisa menerima kenyataan ini. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dan berusaha hidup di tengah bayang-bayang kenangan yang tak pernah pergi. Tanya CGPT. Sudah lebih dari setahun, namun rasa kehilangan itu masih terasa segar dalam hati Lena. Ia telah mencoba berbagai cara untuk mengalihkan perhatian, berusaha keluar dari cengkraman masa lalu. Tapi setiap langkah yang diambil, setiap usaha untuk menemukan kedamaian, selalu membawa dirinya kembali pada kenangan Ardan. Luka itu tak kunjung sembuh, bahkan semakin dalam. Pada suatu malam yang sunyi, Lena memutuskan untuk mengunjungi taman yang dulu sering mereka kunjungi. Taman itu, dengan pepohonan yang rimbun dan bangku-bangku kayu di sepanjang jalan setapak, menyimpan begitu banyak kenangan manis. Ia ingat bagaimana dulu mereka sering berjalan berdua di sana, berbicara tentang segala hal tanpa rasa khawatir. Taman itu adalah tempat mereka berbagi impian dan tawa. Namun kini, taman itu terasa asing, seolah ia tak lagi menemukan dirinya di tempat yang sama. Dengan langkah pelan, Lena duduk di bangku yang biasa mereka duduki. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, mencoba mengingat kembali senyum Ardan, mencoba merasakan kehangatan pelukan suaminya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa hampa. Seperti ada jarak yang tak bisa dijembatani, seperti ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak akan pernah terisi. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian malam. Lena! Lena menoleh dan melihat seorang pria yang berdiri tak jauh darinya. Matanya terbuka lebar, dan jantungnya berdebar hebat. Pria itu, dengan tatapan yang begitu familiar, adalah seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya. Ardan? Suara Lena serak, hampir tak percaya. Pria di depannya itu tersenyum tipis. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku di sini, Lena. Lena terdiam, seperti dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Rasanya seakan ada waktu yang terhenti begitu saja. Ia melihat pria yang sangat ia rindukan, yang sudah lama tiada. Ardan,
Apakah ini mungkin? Ataukah hanya ilusi yang muncul dari rasa rindunya yang mendalam? Lena berusaha mengatur nafasnya yang tercekat. Tapi kamu sudah pergi, Ardan. Kamu kecelakaan itu. Suaranya hampir tak terdengar, penuh kebingungan. Ardan mengangguk pelan, wajahnya serius. Aku tahu, Lena. Aku tahu itu sangat sulit diterima. Tapi ada sesuatu yang terjadi, yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Aku tak bisa tinggal lama, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku hanya bisa datang di saat-saat tertentu, saat kamu benar-benar membutuhkan aku. Air mata Lena mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Tapi aku sangat kesepian, Ardan. Aku merasa hilang tanpa kamu. Semua yang kita impikan bersama, semuanya kini hancur begitu saja. Ardan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Lena dengan lembut. Aku tahu itu semua sangat berat untukmu. Aku juga merasa kehilangan yang mendalam. Aku meninggalkanmu dengan begitu banyak penyesalan, dengan begitu banyak hal yang belum selesai. Tapi kamu harus tahu, Lena, aku tetap mencintaimu. Cinta itu tak akan pernah hilang, meskipun aku tak lagi ada di sini. Lena menunduk, merasa hatinya semakin sesak. Ia ingin melupakan rasa sakit ini, ingin menerima kenyataan bahwa Ardan tidak akan pernah kembali. Namun, dengan kehadiran Ardan yang tiba-tiba muncul, perasaan itu kembali mengalir deras. Cinta yang begitu dalam, kenangan yang tak bisa dihapus, dan rasa kehilangan yang tetap ada, semuanya bercampur aduk dalam dirinya. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa kamu, bisik Lena. Suaranya terputus-putus. Ardan memandangnya dengan lembut. Kamu harus terus melanjutkan hidup, Lena. Aku tahu ini sulit, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu harus menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti tanpa aku. Lena menatap Ardan, seolah ingin mengingat setiap detil wajahnya, setiap gerakan tubuhnya, agar ia bisa merasakan kehadirannya walau hanya dalam kenangan. Namun, Ardan hanya tersenyum dan perlahan mulai menghilang, seperti bayangan yang menguap di udara. Ardan! Lena berteriak, namun hanya angin malam yang menjawab. Tak ada lagi Ardan di sana. Lena terdiam, merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tak tahu apakah itu benar-benar Ardan atau hanya bayangan yang diciptakan oleh kerinduannya yang mendalam. Namun, satu hal yang pasti, ia merasakan kehadirannya, meski hanya untuk sekejap. Tangis Lena semakin deras, karena di balik rasa kehilangan yang tak terhingga, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Ardan tidak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Luka lama itu, meskipun tak pernah sembuh, tetap akan hidup bersamanya, dalam setiap hembusan napasnya, dalam setiap langkah yang ia ambil menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Tanya Cepeti. Pagi itu, Lena bangun dengan rasa yang sulit dijelaskan. Seperti sebuah mimpi yang baru saja berlalu, dan ia terbangun dalam kenyataan yang tetap terasa asing. Meski malam kemarin ia merasa seolah Ardan ada di sampingnya, kini, ketika cahaya matahari menembus celah jendela, semuanya terasa kembali kosong. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan, berusaha menepis rasa sakit yang menyelip di dalam hatinya. Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan sosok yang mengaku Ardan, namun perasaan itu masih tetap mengganggunya. Apakah itu benar? Ataukah ia hanya dibuai oleh rasa rindu yang begitu mendalam? Lena tidak bisa menjawabnya, dan mungkin ia tidak akan pernah bisa tahu. Namun, satu hal yang pasti, Ardan, meskipun dalam bentuk apapun, telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapuskan dari hatinya. Hari-hari yang berlalu menjadi semakin berat. Lena mencoba untuk kembali menjalani rutinitasnya, meski setiap langkah terasa seperti beban. Ia mulai bekerja kembali di galeri seni tempat ia dulu sering menghabiskan waktu bersama Ardan. Meskipun ia tidak bisa melupakan rasa kehilangan itu, Lena berusaha untuk berdamai dengan kenyataan. Ardan mungkin telah pergi, tapi hidup harus tetap berjalan, bukan? Di galeri seni itu, Lena mulai bertemu dengan orang-orang baru yang perlahan mengisi kekosongan yang ia rasakan. Namun,
Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggantikan tempat Ardan. Tidak ada lagi pelukan hangat yang menyelimuti tubuhnya. Tidak ada lagi canda tawa yang mengisi setiap sudut ruangan. Semua itu telah pergi bersama Ardan. Suatu hari, seorang pria muda bernama Dimas datang ke galeri untuk melihat pameran lukisan. Dimas adalah seorang seniman muda yang sangat berbakat, dengan mata yang penuh semangat. Ia dengan cepat menarik perhatian Lena dengan kecerdasan dan rasa humornya yang membuat suasana di sekitar mereka menjadi lebih hidup. Lena merasa sedikit terhibur, meskipun hatinya masih merasa kosong. Lena tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia ingin mencintai lagi, ingin membuka hatinya untuk seseorang yang bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Ardan. Namun, rasa takut itu terus membayangi. Bagaimana jika ia salah memilih? Bagaimana jika cinta yang baru ini hanya akan menghancurkannya lebih dalam lagi? Suatu malam, saat mereka sedang duduk di sebuah kafe setelah acara pembukaan pameran, Dimas bertanya dengan lembut, "Lena, apakah kamu pernah memikirkan untuk melepaskan masa lalu dan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk bahagia lagi?" Lena terdiam, merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sebuah perasaan perih muncul di dadanya, mengingatkan pada luka lama yang tak pernah sembuh. Ardan telah pergi, dan ia tidak bisa terus hidup dalam kenangan itu selamanya. Tetapi, apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? "Lena," Dimas melanjutkan dengan penuh empati, "aku tahu kamu masih terluka, dan itu wajar. Tapi hidup ini terus berjalan. Jangan biarkan rasa sakit mengikatmu dalam kesendirian. Kamu berhak untuk merasakan kebahagiaan lagi." Lena menatap Dimas dengan mata yang penuh ketidakpastian. Ia merasakan kebenaran dalam kata-katanya, namun hatinya masih ragu. Bisakah ia melangkah maju tanpa merasa bersalah kepada Ardan? Apakah ia akan melupakan kenangan indah bersama suaminya jika ia membuka hatinya untuk seseorang yang baru? Namun, saat ia menatap Dimas, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sesuatu yang mulai menguatkan hatinya, sebuah harapan yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian Ardan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa melangkah maju tanpa harus meninggalkan semua kenangan itu. Mungkin, ia bisa menemukan cara untuk mencintai kembali, meski luka lama itu tak pernah benar-benar sembuh. Akhirnya, Lena berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu apakah aku siap, Dimas. Tapi, aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba hidup lagi, meskipun aku tahu bahwa luka itu mungkin akan tetap ada." Dimas tersenyum dengan lembut, lalu mengulurkan tangannya. "Aku akan ada di sini, Lena. Tidak ada paksaan, hanya jika kamu siap." Lena memandang tangan Dimas, dan perlahan, dengan hati yang penuh ketakutan namun juga harapan, ia meraih tangan itu. Dengan sebuah langkah kecil, ia merasa seolah ia mulai meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Luka itu masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Tetapi mungkin ada ruang di dalam hatinya untuk kebahagiaan yang baru. Hari-hari berikutnya tidak langsung terasa ringan. Setiap saat, perasaan rindu pada Ardan kembali menghampiri. Namun Lena mulai belajar bahwa hidup, meskipun penuh dengan luka dan kehilangan, juga penuh dengan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Mungkin, meskipun luka lama itu tak pernah sembuh, ia bisa menemukan cara untuk terus hidup, untuk mencintai lagi, meskipun dengan hati yang terluka. Lena akhirnya menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Luka lama itu tidak akan pernah benar-benar sembuh, tetapi ia bisa memilih untuk melangkah maju. Tanya ChatGPT.